Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Sebelumnya sorry teman-teman kalau suara saya agak bindeng ya, saya lagi agak pilek. Tapi anyway, saya sebenarnya pingin banget udah nyelesain review produk satu ini sebelum tahun baru. Kenapa? Alasannya, biar buat kalian yang terpaksa harus ngelewatin malam tahun baru sendirian, tiduran doang, bisa beli dulu TWS ini tanpa harus terganggu sama hiruk pikuk kembang api. Agak sedih juga ya. Jadi ini adalah Eagle Comfort Buds, TWS tipe sleep buds yang memang dibuat untuk dipakai sambil tiduran. Salah satu pelopor TWS tipe sleep buds ini, kalau kalian tahu, adalah Bose Sleep Buds, yang generasi pertamanya dulu berakhir mengenaskan karena masalah baterai. Tapi jujur teman-teman, dulu saya hampir beli TWS Bose Sleep Buds itu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, sayang banget ya, duit 5 juta cuma buat beli TWS Sleep Buds. Untung nggak jadi. Tapi sekarang, beberapa tahun berselang, produk serupa muncul di harga cuma 370 ribuan. Unit saya ini dikirim oleh Eagle dan udah saya pakai buat nemenin saya tidur tiap malam selama seminggu terakhir. Di paket pembeliannya sendiri, selain unit TWS dan charging case yang super mini dan tumen-tumenan nggak pakai warna hitam di sini, kita juga dikasih kabel charger USB-C ke USB-A warna putih, buku panduan, dan nggak ada eartips cadangan. Karena eartipsnya di sini all size teman-teman, menyatu dengan cover body earbudsnya. Setahu saya, eartip yang bentuknya seperti ini biasanya sih memang cukup fleksibel ya. Ini mirip seperti eartip yang ada di Bose Quiet Comfort yang earbudsnya teman-teman. Lalu Bose Sleep Buds juga saya rasa, seingat saya, eartipnya juga modelnya seperti ini. Fleksibel untuk dipakai di berbagai keadaan. Secara fisik, baik case maupun apalagi TWS-nya berukuran sangat kecil. Perbandingan ukuran dengan TWS berukuran mini lainnya yang saya punya dapat kalian lihat sendiri teman-teman. Bahkan tanpa eartips sekaligus cover silikonnya ini, TWS ini berasa kecil banget, bak kacang pilus. Eagle ngeklaim kalau berat TWS ini hanya 3 gram. Sewaktu saya pakai TWS ini untuk tidur pun, saya ngerasa fitnya cukup stabil dan nyaman untungnya di telinga saya. Dan waktu saya bangun pagi setelah tidur kurang lebih 6 jam lebih, TWS ini masih masih tinggal di telinga saya, nggak pernah sekalipun terjatuh teman-teman. Tapi sekali lagi, fit itu subjektif teman-teman, kalian harus cobain sendiri deh. Tapi sedikit catatan, ketika saya bolak-balik kanan kiri ketika tidur, saya tetap ngerasa kadang ada kayak sedikit tekanan dari TWS-nya ketika saya posisi balik badan gini, lalu daun telinga saya ini menutup teman-teman. Jadi ini tetap berasa ada kayak tekanan dari dalam. Tapi anyway, itu bukan problem yang major menurut saya. Dan saya masih bisa menolerir itu sesuatu yang normal. Overall, Comfort Buds ini cukup nyaman di telinga saya. Selain itu, kita bisa pakai TWS ini salah satu aja, mau kanan atau kiri doang nggak masalah. Dan di TWS ini disediakan dua macam mode, yakni Ambient Sound dan ANC On. Ambient Sound ini maksudnya transparency mode teman-teman, sama aja. Tapi sayangnya di sini nggak ada mode ANC off alias passive noise isolation biasa. Yang di sini menurut saya, seandainya ada mode ANC off atau passive noise isolation, ini bakal berguna untuk bantu ngehemat baterai TWS ini secara lebih lagi, dan juga untuk membantu meredam mid frequency noise kalau kalian berada di tempat yang banyak orang ngobrol seperti di cafe gitu. Passive noise isolation di TWS ini saya rasa bakal lebih oke daripada ANC-nya. Dan meskipun berukuran mini seperti ini, ketika saya tes baterai TWS ini di volume 50% dengan mode noise cancelling on di sini, TWS ini bisa bertahan mainin musik selama 7 jam 9 menit. Yang mana ini angka sekitar 2 jam lebih gede dibandingkan klaimnya Eagle di angka 5 jam. Plus charging case-nya di sini bisa kasih ekstra pengisian 3 kali full recharge. Overall menurut saya ini cukup impresif ya, mempertimbangkan bentuknya yang kecil seperti ini. Namun agak disayangkan karena peruntukannya untuk penggunaan indoor atau tidur. Di packagingnya saya nggak nemu ada info IP rating sama sekali. Jadi di sini saya nggak berani ya untuk ngetes siram-siram air seperti yang biasa saya lakukan ke banyak TWS lain selama ini. Dan IP rating juga saya rasa nggak begitu berguna ya untuk sleep buds, kecuali kalau kalian punya orang di rumah seperti istri kalian atau mungkin mama-mama ibu kalian gitu yang bakal marah kalau kalian bangunnya kesiangan, bakal disiram air gitu. Nah, itu baru kalian harus khawatir. Teknologi Bluetooth yang disematin sudah Bluetooth versi 5,2 dengan jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya ketika saya tes di tempat terbuka bisa ngejangkau hingga
28 meter. Ya nothing special, bahkan mungkin agak rendah ya. Dan ketika dipakai buat nonton YouTube atau Netflix, saya nyadar ada sedikit delay ketika di music mode. Tapi begitu saya pindah ke gaming mode dengan pencet 3 kali, baik di earbud kiri maupun earbud kanan, delaynya ini langsung hilang. Oh ya, saya belum bilang ya, kalau TWS ini juga sudah dilengkapi dengan touch sensor. Kita nggak pakai tombol di sini teman-teman. Tapi jangan khawatir, kalau kalian di mode sleep mode, jadi ada 3 mode untuk selain mode ANC ya. Ini ada mode gaming mode, music mode, dan sleep mode. Kalau di mode sleep mode, TWS ini bakal menonaktifkan touch sensornya, kecuali kalian akses yang untuk ngubah ke music mode lagi. Jadi ini sesuatu yang menurut saya cukup penting untuk ukuran sleep buds, karena kalau kalian pakai TWS ini untuk tidur, kalian nggak akan ngalamin accidental touch sama sekali. Tapi ya, untuk gaming mode-nya di sini saya rasa bekerja dengan oke. Hal ini udah saya confirm juga ketika saya tes pakai aplikasi tembak-tembakan. Yes, mode music yang paling berasa delay, diikutin mode sleep dan mode gaming yang paling responsif dan sangat minim delay. Untuk codec yang disupport di sini baru SBC dan AAC aja teman-teman, belum ada aptX. Dan saya rasa untuk fitur dari TWS ini ya sesuai harganya lah. Nggak ada fitur-fitur tambahan yang biasa ditemuin di banyak TWS sleep buds yang lebih mahal harganya. Seperti fitur alarm otomatis misalkan, atau berbagai macam opsi ambient recording ya, yang bisa ngedukung suasana tidur yang lebih baik. Karena fitur-fitur itu tadi biasanya butuh aplikasi teman-teman. Sedangkan TWS ini belum disupport sama aplikasi. Tapi oke, untungnya TWS ini bisa dipakai buat denger musik. Dan ada fitur ANC dan ambient sound alias transparency mode. Untuk kualitas active noise cancellingnya sendiri alias ANC, ya di sini menurut saya biasa aja, standar aja lah untuk harga 300 ribuan. Low frequency noise bisa diredam dengan cukup baik di sini. Jadi seperti rumble suara mesin mobil, mesin motor gitu, bisa cukup diredam dengan oke. Meskipun belum total. Dan apalagi mid frequency dan high frequency ini bakal banyak banget yang lolos di ANC TWS ini. Cuma bisa di muffle sedikit-sedikit aja. Belum seoke ANC-nya TWS budget 500 ribuan ke atas. Ya, sampai sekarang menurut saya ini range budget minimal yang saya sarankan untuk kalian kalau kalian memang fokus cari ANC di suatu TWS dan mau kualitas active noise cancelling yang at least udah lumayan bisa diandelin menurut saya. Begitu juga dengan fitur ambient sound-nya alias transparency mode yang di sini menurut saya meskipun ini cukup improve ya dibandingkan Eagle Quiet Buds Lite dalam hal transparency mode. Di sini saya rasa sudah lumayan ningkatin awareness sekitar kita. Tapi kalau saya pakai buat ngobrol gitu, saya belum terlalu percaya diri teman-teman. Beberapa kali atau sering kali saya harus lepas TWS-nya ketika saya ngobrol dengan lawan bicara saya. Dan nggak perlu terkejut juga kalau ambient sound di TWS ini masih berasa robotik, berasa digital. Dan juga ada hiss di background-nya teman-teman. Tapi ini wajar sih untuk TWS harga budget. Tapi di sini untungnya saya nggak nyadar ada perbedaan karakter audio antara di mode ANC on maupun ambient sound atau transparency mode. Dan sebelum kita bicara lebih jauh soal audio, kita tes dulu kemampuan call dari TWS 1 ini. Yuk. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Saat ini teman-teman saya sedang memakai TWS Eagle Comfort Buds TWS yang bisa dipakai untuk sleep buds maupun TWS biasa untuk musik. Saat ini saya berada di setting yang sama dengan beberapa video TWS saya sebelumnya ya. Tes. Saat ini saya berada di balkon suatu restoran, ada jalan raya di sebelah sana, lalu ada banyak orang ngobrol di sekitar sana teman-teman. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Bagaimana menurut kalian call quality dari TWS 1 ini? Sekarang kita kembali ke video review. Oke, soal audio sekarang. Di pendengaran saya, dan menurut standar dan preferensi saya, Eagle Comfort Buds punya tipikal sound yang termasuk balance dan cenderung netral bahkan. Ya, mungkin bagi beberapa orang, audio di TWS ini sudah berasa ke arah flat. Tapi untungnya di sini, netralnya ini dikombinasikan juga dengan soundstage yang cukup lega menurut saya. Meskipun di sini menurut saya, soundstage-nya masih lebih mentingin lebar dibandingkan depth, yang depth-nya ini masih berasa agak kompres. Lalu bagi saya pribadi, karakter balance ini termasuk bisa dibilang penyegaran buat TWS Eagle. Karena dua TWS Eagle terakhir yang saya coba punya karakter cenderung warm ke bassy dengan treble yang kurang extend atau lega di pendengaran saya. Dan dengan karakter balance-nya ini, aspek teknikalitas dari TWS ini seperti detail retrieval atau lebar soundstage berasa lebih improve, lebih immersive dibandingkan Eagle Energy Buds 2 Sport atau Eagle Quiet Buds Lite ANC. Tapi baik Energy Buds 2 Sport dan Quiet Buds Lite ANC punya mid yang lebih tebal dan rumble sub bass yang jauh lebih berasa. Sementara bass di
Comfort Buds ini cenderung tipikalnya ini punchy dengan ada sedikit kesan keringnya. Tapi overall di kebanyakan lagu saya masih merasa tipikal bassnya ini masih bisa dinikmatin dan masih berasa empuknya kok. Meski lagi menurut saya TWS ini agak kurang di rumble bassnya, kurang berasa di sini. Area sub bassnya ini teman-teman. Terutama kalau dibandingin sama Eagle Energy Buds 2 Sport dan Quiet Buds Lite ANC. Mid-range di Comfort Buds overall terdengar lebih maju dan lebih detail. Jadi secara micro detailnya ini lebih keluar, lebih dapet dibandingkan Energy Buds 2 Sport dan apalagi Quiet Buds Lite. Treble-nya di sini menurut saya juga punya extension yang cukup oke, cukup lega. Tapi sedikit catatan buat kalian yang terbiasa selama ini dengerin TWS atau audio gear dengan karakter yang warm, mungkin awal-awal kalian bakal ngerasa treble di TWS ini bakal berasa kayak agak pedes gitu. Terutama di lagu-lagu yang cukup intens permainan treble-nya. Anyway, di satu sisi, presentasi audio yang balance dengan soundstage yang lumayan lega di TWS ini bakal cukup ngedukung fungsi sleep buds dari TWS ini ketika dipakai buat nemenin tidur. Terutama buat sebagian orang termasuk saya ya, yang sering pakai sleep buds ini untuk dipakai sambil puter rekaman-rekaman ambience gitu, suasana ambience, binaural recording gitu. Misal suasana ombak tepi pantai, suasana hutan di malam hari, atau suasana api unggun saat camping. Ya, saya biasanya sering pilih-pilih di Soul Good Sound di Spotify ini. So, ketika saya pakai buat tidur sambil puter playlist itu tadi, saya lumayan bisa dapetin ambience soundnya, suasana ambience di recordingnya dengan TWS ini. Dan reminder juga teman-teman, kalau tingkat feel immersive yang kita dapetin itu juga tergantung dari kualitas file recording yang kita puter. Semakin bagus kualitas recordingnya, maka juga semakin immersive pengalaman yang bakal kita dapetin. Tapi based on memory teman-teman, ini compare iseng-iseng aja, jangan terlalu dianggap serius. Ketika saya dulu nyobain Bose Sleep Buds, saya ingat saya masih bisa dapetin soundstage dan imaging yang lebih baik di Bose Sleep Buds. Ya, tunggu, jangan dimasukin ke hati dulu teman-teman. Saya tahu ini comparison yang kurang fair, karena pertama, Bose Sleep Buds harganya jauh lebih mahal. Dan kedua, bisa jadi persepsi soundstage atau imaging yang saya dapetin dengan Bose Sleep Buds itu nggak cuma dipengaruhi sama drivernya, tapi lebih karena kualitas file recording yang sudah disediakan Bose di aplikasinya teman-teman. Jadi itu ada semacam preset beberapa recording gitu yang bisa kalian putar di aplikasi Bose. Tapi anyway, buat harga 300 ribuan secara hardware, TWS ini masih proper sleep buds. Nyaman banget di telinga saya. Dan tentu kalau kalian ingin cari sleep buds yang lebih proper gitu ya, dengan dukungan fitur yang lebih seperti alarm personal, dukungan aplikasi, membatas waktu playtime music yang kalian dengerin waktu kalian tidur pas sambil pakai TWS-nya. Ya, kalau kalian ingin fitur-fitur seperti itu, kalian harus rogoh kocek lebih dalam. Sepertinya cuma ada di sleep buds yang harganya jauh lebih mahal, seperti Anker Sleep Buds di harga 1,8 jutaan atau Bose Sleep Buds di harga 4 jutaan. Tapi untuk harga 300 ribuan, saya rasa Eagle Comfort Buds bener-bener nail the basic, yakni bentuk slim, fitting yang nyaman, baterai tahan lama, dan bahkan bisa kalian pakai buat putar musik selain fungsi sleep buds di sini. Sesuatu yang Bose Sleep Buds harga 4 jutaan itu nggak bisa lakukan. Overall, TWS ini buat siapa? Menurut saya terutama TWS ini buat kalian yang suka ngalamin gangguan tidur atau sekedar ngalamin tinnitus bahkan, TWS ini saya rasa layak untuk kalian coba. Ya percaya nggak percaya, tinnitus itu biasanya cukup mengganggu loh kalau buat orang-orang yang mengalaminya. Seperti di keadaan hening tiba-tiba kita dengar ada bunyi dengung atau hiss gitu. Nah biasanya untuk orang-orang ini sleep buds bisa cukup membantu. Bisa dialihin lah dari bunyi dengung yang mengganggu tadi. Overall Comfort Buds very well priced dan recommended untuk harganya. Di Indonesia saat ini mungkin saya belum pernah nemu ya sleep buds yang harganya segini. Tapi kalau kalian tahu ada produk kompetitornya di harga yang serupa, kasih tahu di kolom komentar di bawah teman-teman, biar saya cek juga. Oke kalau gitu, thank you udah nonton. Sorry sekali lagi kalau suara saya agak bindeng ya, lagi agak pilek. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. See you, bye guys.